Bayangkan menjadi seorang pemimpin bukan selama 5 atau 10 tahun, tetapi lebih dari 70 tahun. Menghadapi perubahan zaman, krisis, tekanan publik, dan tetap berdiri teguh sebagai simbol stabilitas. Hari ini, saya akan menceritakan kisah kepemimpinan Ratu Elizabeth II, seorang pemimpin yang tidak memerintah dengan suara keras, tetapi dengan ketenangan, konsistensi, dan dedikasi. Ratu Elizabeth II lahir pada tahun 1926. Ia tidak selalu disiapkan untuk menjadi ratu, namun takdir membawanya naik tahta di usia yang sangat muda setelah ayahnya wafat. Di titik itulah sebuah janji dibuat bahwa ia akan mengabdikan hidupnya untuk melayani rakyatnya. Selama lebih dari 70 tahun, dunia berubah dengan sangat cepat. Perang, krisis ekonomi, perubahan sosial, hingga perkembangan teknologi. Namun di tengah semua itu, ada satu hal yang tetap sama, kehadiran Ratu Elizabeth II sebagai simbol stabilitas. Ia tidak memimpin dengan kekuasaan politik, tetapi dengan keteladanan. Gaya kepemimpinan Ratu Elizabeth II ini mencerminkan servant leadership, melayani, bukan dilayani, dan juga transformational leadership, membawa perubahan tanpa kehilangan nilai. Ia memahami bahwa untuk bertahan sebuah institusi harus mampu beradaptasi, namun ia juga tahu bahwa nilai dan kepercayaan tidak boleh berubah. Salah satu hal yang paling menonjol dari dirinya adalah integritas. Selama puluhan tahun ia tetap netral secara politik, tidak terpengaruh oleh tekanan, dan tidak berubah karena situasi. Konsistensinya inilah yang membuat dunia percaya pada dirinya. Apa yang membuat begitu luar biasa? Disiplin dan tanggung jawab. Bahkan di usia lebih dari 90 tahun, ia masih menjalankan tugasnya, menghadiri acara, bertemu pemimpin dunia, dan tetap menjalankan perannya tanpa mengeluh. Dalam kehidupan pribadinya, ia juga menghadapi berbagai tantangan, namun ia selalu menempatkan tugasnya sebagai pemimpin di atas segalanya. Seorang pemimpin bukan diuji saat keadaan mudah, tetapi saat krisis. Dan Ratu Elizabeth II telah melewati banyak krisis baik dalam negara maupun di dalam keluarganya sendiri. Namun ia tetap reaktif, ia tetap tenang, dan justru dalam ketenangan itulah ia menunjukkan kekuatan sejatinya. Meski dikenal tradisional, ia juga menutup diri terhadap perubahan. Ia membawa monarki masuk ke era modern, lebih terbuka, lebih dekat dengan masyarakat, dan relevan di zaman digital. Dari kisah ini kita belajar bahwa kepemimpinan bukan tentang menjadi siapa yang paling kuat, tetapi tentang menjadi yang paling konsisten, dan bukan tentang kekuasaan, tetapi tentang tanggung jawab. Juga bukan tentang menjadi pusat perhatian, tetapi menjadi penopang di saat dunia berubah. Ratu Elizabeth II bukan hanya seorang ratu. Ia adalah simbol dari ketenangan dalam badai dan bukti bahwa kepemimpinan sejati dibangun dari dedikasi seumur hidup.